Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Asy Pratama, Ilmu Hukum kelas I, UIN Suska Riau. Baiklah, saya akan membacakan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mudah-mudahan bagi yang mendengarnya atau menonton video ini bisa bermanfaat. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setidaknya ada 8 prinsip hak asasi manusia. Di antaranya, 1. Bersifat universal. Beberapa moral dan nilai-nilai etik berasal di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara sama oleh semua orang. Martabat manusia. Hak asasi merupakan hak melekat dan dimiliki setiap manusia. Prinsip hak ditemukan pada pikiran setiap individu tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, dan kelas sosial setiap manusia. Oleh karena itu harus dihormati dan dihargai hak asasinya. 3. Kesetaraan. Konsep kesetaraan mengimplikasikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. 4. Non-diskriminasi. Non-diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya. 5. Tidak dapat dicabut. Hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan, dan dipindahkan. 6. Tidak bisa dibagi. HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam hak martabat manusia. Pengabaian pada suatu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh kehidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 7. Saling berkaitan dan bergantung. Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling menggantung satu sama lain. 8. Tanggung jawab negara. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak. Sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator penentu lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Hukum. Beberapa prinsip telah menjiwai hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut mendapat hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesejahteraan, pelanggaran, diskriminasi, dan kewajiban positif yang berbeban kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Berikut akan diuraikan terhadap prinsip-prinsip dan asasi manusia yang dimaksud. 1. Prinsip kesejahteraan. Hal ini sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesejahteraan dalam hak asasi manusia. 2. Prinsip non-diskriminasi. Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesejahteraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan.
Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa prinsip telah menjiwai hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak yang lebih luas. Prinsip kesejahteraan, pelanggaran diskriminasi, dan kewajiban positif yang disebabkan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Tiga contoh diantaranya akan didiskusikan di bawah ini. Prinsip kesetaraan, hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang lahir bebas dan memiliki kesejahteraan dalam hak asasi manusia. Definisi dan pengujian kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat adalah perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan di mana pada situasi yang berbeda diperlukan berbeda pula. Prinsip diskriminasi. Pelanggaran terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian terpenting prinsip kesejahteraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Definisi dan pengujian diskriminasi. Apakah diskriminasi itu? Pada efeknya, diskriminasi adalah kesengajaan perbedaan perilaku dari pelaku yang seharusnya sama atau setara. Diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika orang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan bebas atau berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak menunjukkan untuk tujuan diskriminasi. Pengantar hak asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai dan hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM, seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM. Pembagian bidang-bidang jenis-jenis macam hak asasi manusia dunia. 1. Hak asasi pribadi. Hak asasi kebebasan untuk bergerak. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. 2. Hak asasi politik. Hak untuk memilih dan dipilih suatu pilihan. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah. Hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. 3. Hak asasi hukum. Hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan. Hak untuk menjadi pegawai negara sipil. 4. Hak asasi ekonomi. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Hak kebebasan menyelenggarakan sewenang-wenang utang piutang. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Hak memiliki dan mendapat pekerjaan. Hak asasi peradilan. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Hak persamaan atau perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan. 6. Hak asasi sosial budaya. Hak menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan. Hak mendapat pengajaran. Hak untuk mengembangkan budaya dan sesuai dengan bakat dan minat. Baiklah, sekianlah yang saya bacakan tentang prinsip-prinsip HAM. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.